adik-adik dan kakak-kakak, sehingga pada pagi hari ini kita boleh kembali lagi melaksanakan ibadah Pelkat Teruna secara online. Kakak harap adik-adik di rumah dapat mengikuti ibadah sampai dengan selesai, dan kakak harap adik-adik dalam kondisi yang sehat dan adik-adik bersukacita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ya adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah, kita akan menyanyikan Mars Pelkat Teruna. Dalam doa pembukaan kita berdoa. Tuhan Bapa, Engkau sungguh baik, terima kasih atas pertolongan penyertaan Tuhan sepanjang seminggu yang telah kami lewati, sehingga pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami boleh kembali lagi, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami akan melaksanakan ibadah baik secara online ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan boleh berakhir hanya oleh pertolongan Tuhan saja. Berkati juga adik-adik yang ada di rumah dan kakak layan juga. Kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan selalu, dan berkati juga ya Tuhan ibadah kami. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Curahkan Roh Kudus di tengah-tengah kami. Amin. Iya adik-adik, kita masuk dalam pembacaan Mazmur. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 27 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-14. Kakak ulangi sekali lagi, Mazmur 27 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-14. Nanti adik-adik dan kakak membacanya secara bergantian. Kakak akan membaca ayatnya yang tercetak keluar dan adik-adik di rumah membaca ayatnya yang tercetak ke dalam. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku. Maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang nyata oleh sebab setelahku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerahkanku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang menambahkan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ya adik-adik, demikian pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 21, Hari Minggu Hari Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu
Kak Maya dan kita akan belajar renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kakak berharap adik-adik masih tetap semangat untuk mengikuti ibadah secara online. Dan adik-adik, pagi hari ini kita akan siapkan Alkitab kita terlebih dahulu di dalam Yesaya 50 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Yesaya 50 ayat yang keempat sehingga ayat yang ke-6. Ya adik-adik, jika adik-adik sudah mendapatkannya, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Kita akan berdoa sebelum kita akan belajar tentang renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur padamu atas kasih, cinta, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami anak-anak, adik-adik Pelkat Teruna dan kakak-kakak layan boleh melaksanakan ibadah walaupun saat ini kami melaksanakan secara online. Ya Bapa, ya Tuhan Yesus yang baik, tolong berkati kami. Sebentar kami akan belajar tentang firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati kami semua yang akan mendengarkannya, dan biarlah Tuhan lewat firman-Mu ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat adik-adik Teruna yang sedang mempersiapkan diri dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya juga Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah ungkapan syukur dan doa kami. Kami sudah siap untuk belajar firman-Mu. Amin. Ya adik-adik, mari kita akan membaca di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-6. Kita akan membaca bersama-sama. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Terpujilah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, untuk judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah pemimpin yang berintegritas. Ya adik-adik, pagi hari ini kita sudah membaca dari Yesaya pasal 50 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-6. Nah adik-adik, Yesaya berbicara tentang Yesaya, kakak percaya adik-adik di rumah sudah tahu siapa itu Nabi Yesaya. Jadi Nabi Yesaya ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipercaya di tengah-tengah bangsa Israel. Dia ingin mengembalikan kekuatan iman bangsa Israel yang sudah lama pudar atau yang menjauh daripada Tuhan. Nah adik-adik, bangsa Israel, apa yang mereka lakukan pada saat itu bertolak belakang dengan firman Tuhan. Jadi Israel telah gagal menjadi umat yang mengajarkan tentang kehendak Tuhan. Bahkan pada saat itu bangsa Israel ini menjauh daripada Tuhan, sehingga Nabi Yesaya dipercaya untuk ada di tengah-tengah bangsa Israel untuk memulihkan bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Nah adik-adik, tentunya Nabi Yesaya ini di sini bukan hanya sebagai seorang hamba Tuhan saja, tetapi dia juga berperan sebagai pemimpin. Nah, seperti pelajaran kita pada pagi hari ini, kita belajar tentang pemimpin yang berintegritas. Nah, di sini kakak ingin bertanya kepada adik-adik, apa sih arti pemimpin menurut adik-adik sekalian? Kakak rasa di sini sudah ada yang pernah menjadi seorang pemimpin. Pemimpin dalam artian misalnya di sekolah adik-adik sudah pernah ada yang menjadi ketua kelas mungkin atau ketua OSIS. Bahkan di luar dari kegiatan sekolah, misalnya kegiatan ekstrakurikuler lainnya atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Mungkin di sini sudah ada yang pernah berperan sebagai seorang pemimpin. Nah, adik-adik, untuk menjadi seorang pemimpin itu ternyata bukan hal yang mudah adik-adik, tetapi untuk menjadi seorang pemimpin ini banyak sekali kesulitan-kesulitan, duka cita yang ditemukan di dalam peran sebagai seorang pemimpin. Demikian juga
Nabi Yesaya, adik-adik, pada saat memimpin bangsa Israel, dia juga punya banyak sekali kesulitan, punya banyak sekali tantangan dan rintangan. Tetapi adik-adik, yang kita lihat di sini bahwa Nabi Yesaya tetap berserah penuh kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam melaksanakan kepemimpinannya. Karena apa adik-adik? Karena Nabi Yesaya taat pada Tuhan, patuh pada perintah Tuhan. Nah adik-adik, apa sih arti pemimpin? Jadi secara umum pemimpin itu adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan atau kelebihan di satu bidang khusus sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai satu tujuan. Hari ini kita belajar tentang pemimpin yang berintegritas. Belajar tentang integritas. Integritas itu apa sih Kak? Integritas itu adalah teguh, wibawa, mempertahankan prinsip, mengerjakan segala sesuatu dengan konsisten, dengan komitmen. Tentunya dengan sikap yang jujur dan bertanggung jawab. Jadi pemimpin yang berintegritas adalah seorang pemimpin yang memiliki komitmen di dalam dia menjalankan sebuah tugas dan tanggung jawab dengan apa? Dengan jujur, dengan penuh kewibawaan, dengan penuh komitmen dan konsisten. Serta seorang pemimpin yang baik di hadapan Tuhan adalah seorang pemimpin yang tetap berserah penuh dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, seperti Nabi Yesaya. Ya adik-adik, untuk menjadi seorang pemimpin tadi tidak mudah. Bagaimana caranya Kak agar kita dapat menjadi seorang pemimpin dengan mudah? Yuk adik-adik kita ikuti atau kita teladani sikap Nabi Yesaya. Bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi seorang hamba Tuhan plus pemimpin yang baik juga di hadapan bangsa Israel. Yang pertama kita harus memiliki lidah seorang murid. Nah adik-adik, kakak percaya pasti adik-adik ada yang bingung ya arti dari lidah seorang murid. Lidah seorang murid itu adalah lidah yang dapat membangun orang yang sedang letih lesu, patah semangat, berbeban berat sehingga mereka mendapatkan semangat yang baru. Maksudnya lidah seorang murid di sini adalah lidah itu kan mengeluarkan kata-kata. Nah, kata-kata yang adik-adik keluarkan harus kata-kata yang bersifat membangun teman, saudara, keluarga, orang tua. Kata-kata yang keluar dari lidah kita ini diharapkan agar kita memperkatakan kata-kata yang positif. Ya adik-adik ya, tentunya adik-adik di dalam sepanjang kepemimpinan Nabi Yesaya. Nah adik-adik, satu hal ini yang menjadi prinsip Nabi Yesaya, yaitu dia memiliki lidah seorang murid. Jadi dia selalu memperkatakan kata-kata yang positif. Dia selalu membangun bangsa Israel dengan penuh semangat tanpa menjatuhkan mereka. Dia selalu membicarakan hal-hal yang bisa membangun kerohanian bangsa Israel, sehingga bangsa Israel waktu itu bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Nah adik-adik, demikian juga di dalam kehidupan adik-adik sekalian ya. Adik-adik punya teman yang banyak, adik-adik punya saudara, punya keluarga. Nah apapun yang adik lakukan, apapun yang adik katakan, dari sekarang yuk kita sama-sama belajar agar kita bisa mengeluarkan kata-kata yang bersifat membangun, yang bersifat positif. Nah yang kedua itu syarat untuk menjadi pemimpin yang berintegritas adalah telinga yang dibuka. Maksudnya telinga yang dibuka gimana Kak? Telinga kita kan sudah terbuka. Nah, maksudnya di sini adik-adik, telinga yang terbuka ini adalah mendengarkan semua apapun yang dikatakan Tuhan dan melakukannya. Nah, adik-adik, untuk menjadi seorang pendengar yang baik mungkin kelihatannya simpel, kelihatannya mudah, tetapi adik-adik ternyata itu adalah sebuah hal yang sangat sulit jika kalau kita melihat secara detail. Kenapa kakak bilang sulit? Banyak dari kita yang bisa mendengar, tetapi mendengar hanya masuk kiri, habis itu mentul lagi. Syukur-syukur kalau masuk kiri terus tembus ke kanan ya, ini mentul kembali. Nah adik-adik, kita harus bisa meneladani sikap Nabi Yesaya. Dia selain
mempunyai lidah seorang murid tadi, dia juga menjadi seorang pendengar. Dia membuka telinganya untuk apa? Untuk mendengarkan apapun perintah dan larangan dari Tuhan untuk dia lakukan. Sehingga apapun yang dia dengar dari Tuhan itu yang dia sampaikan kembali ke bangsa Israel. Kemudian bangsa Israel juga mendengar apa yang dikatakan Nabi Yesaya. Demikian dalam kehidupan kita adik-adik, kita juga harus bisa menjadi seorang pendengar yang baik. Dan juga bukan hanya menjadi seorang pendengar tentunya, tetapi juga kita harus melakukan apa yang kita dengar tadi. Apa yang disampaikan oleh orang tua, apa yang disampaikan oleh guru-guru di sekolah, itu kita dengar, kita resapi, bukan hanya kita taruh dalam hati, tetapi kita juga lakukan apa yang kita dengar tadi. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, memberi punggung. Apa sih arti memberi punggung? Maksudnya memberi punggung di sini adik-adik adalah menyerahkan diri untuk melaksanakan tugas pengutusan dari Tuhan dengan penuh ketaatan. Nah, adik-adik, kalau kita tadi sudah bisa melaksanakan perintah Tuhan dengan cara mendengar, dengan cara selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang positif dan baik. Nah, yang ketiga yang Tuhan inginkan dari kita adalah kita harus bisa menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, dalam setiap kehidupan, dalam setiap pergumulan, adik-adik yang saat ini mungkin adik-adik juga mengalami berbagai macam rintangan ya, walaupun kelihatannya sih simpel, belajar dari rumah, belajar secara online, tapi mungkin banyak sekali tantangan-tantangan yang adik-adik temui. Nah, tetapi jikalau adik-adik bisa menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan adik-adik, itu disitulah adik-adik yang namanya memberi punggung. Jadi memberi punggung itu adalah menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Demikian juga tadi Nabi Yesaya. Nabi Yesaya tidak hanya bisa mendengar, tidak hanya melakukan firman Tuhan, tetapi dia juga menyerahkan sepenuhnya. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia perbuat sebagai hamba Tuhan, sebagai seorang pemimpin bangsa Israel, dia menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Sehingga di dalam campur tangan Tuhan itu, Nabi Yesaya diberkati dan dia bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya adik-adik, mungkin ini saja renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kakak berharap agar adik-adik tetap membaca lagi firman-firman Tuhan yang sudah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu, bahkan sampai hari ini. Walaupun kita masih belum bertemu secara tatap muka, tapi kita percaya suatu saat nanti kita akan bisa bertemu secara tatap muka adik-adik. Ada semangat, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Nah adik-adik, sekian renungan firman Tuhan dari kakak. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibadah kita telah selesai. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kakak akan pimpin kita di dalam doa penutup dan doa berkat. Mari adik-adik di rumah kita satu di dalam doa. Ya Bapa, Tuhan Yesus yang baik, saat ini kembali kami mengucap syukur padamu atas kasih dan cinta Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh melaksanakan ibadah taruna kami dengan baik dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, berterima kasih buat kakak-kakak layan yang sudah
memimpin di dalam ibadah teruna pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak layan sekalian dalam setiap tugas dan tanggung jawab, baik dalam pelayanan dan dalam keluarga serta dalam usaha dan pekerjaan yang dijalani. Kami juga berdoa buat adik-adik layan yang ada di rumah, yang selalu setia mengikuti ibadah online dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka dimanapun mereka berada, yang walaupun saat ini juga Tuhan mereka masih terus belajar dari rumah. Kiranya juga Tuhan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan selalu serta semangat dan sukacita yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua, keluarga dari adik-adik PLK Teruna yang sebagian besar bekerja di PT Intraka Wood Manufacturing maupun di luar dari PT Intraka. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan dan memberikan mereka kesehatan selalu. Dan kami juga berdoa buat adik-adik Teruna yang pada pagi hari ini tidak sempat mengikuti ibadah online. Kiranya juga Tuhan memberkati dan menyertai mereka, serta Tuhan tolong ingatkan kembali mereka agar di minggu yang akan datang mereka boleh beribadah bersama-sama dengan kami seperti pada pagi hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Inilah ungkapan syukur dan doa kami. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menyediakan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah PLK Teruna. Dan kakak juga mau mengingatkan buat adik-adik pada minggu ini kita akan memberikan persembahan syukur. Adik-adik bisa menyampaikan persembahannya di ibadah hari Minggu ketika adik-adik datang ke gereja, atau ketika adik-adik tidak mengikuti ibadah hari Minggu, adik-adik bisa menitipkan ke orang tua, adik, kakak, atau keluarga. Ya adik-adik, terima kasih dari kakak layan. Kakak berharap juga adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang. Tetap semangat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.